Halo sahabat petani, kali ini kita akan belajar tentang filosofi penyuluhan pertanian. Filosofi merupakan landasan-landasan atau dasar-dasar pemikiran sebagai pengarahan atau pedoman dalam memberikan kegiatan penyuluhan dengan benar. Berfilosofi atau berfalsafah adalah proses berpikir mencari kebenaran terhadap suatu kejadian dan hasil jawabannya merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan dijadikan landasan kerja suatu kegiatan. Falsafah sendiri, menurut Booth tahun 1961, diartikan sebagai suatu pandangan hidup atau landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan diterapkan dalam perilaku atau kehidupan sehari-hari. Dalam penyelenggaraan penyuluhan di Amerika Serikat dikembangkan falsafah 3T, yang artinya penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dalam penyuluhan, ada 3 falsafah pokok yang harus dipegang, yaitu 1. Penyuluhan merupakan proses pendidikan. 2. Penyuluhan merupakan proses demokrasi. 3. Penyuluhan merupakan proses yang terus-menerus. Tahukah kalian, lahan pertanian dapat mengalami degradasi atau penurunan kualitas dan kuantitas yang menyebabkan penurunan produktivitas hasil pertanian. Sedangkan kebutuhan bahan pangan terus mengalami peningkatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tentu dengan cara meningkatkan produktivitas tanaman. Salah satunya dengan cara memperhatikan pH tanah sebelum melakukan penanaman. Penentu pH tanah merupakan hal yang sangat penting karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen, kalium, fosfor, dan unsur lain yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan dari penyakit. pH tanah merupakan salah satu sifat kimia tanah. Jadi, di sini saya akan melakukan identifikasi sebuah video dari YouTube channel Penyuluh Pertanian Lapangan tentang cara mengoptimalkan kesuburan tanah melalui peningkatan pH tanah dan cara menghitung kebutuhan kapur dolomit. Dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara mengoptimalkan kesuburan tanah melalui peningkatan pH tanah dengan menggunakan kapur dolomit dan untuk mengetahui cara menghitung kebutuhan kapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bapak-bapak petani pekebun yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berhadir. Kita pertemuan dadakan ya kada? Nah, pertemuan dadakan, dan ini menurut ulun sangat-sangat penting. Kenapa? Karena semalam kami sudah melakukan pengukuran pH tanah di kebun di daerah sini. Ternyata hasilnya nilainya ada yang 4 dan 5. Nah, apa yang dimaksud dengan kondisi 4 dan 5? Maksudnya adalah ketika pH tanah itu kurang dari angka 7, artinya pH tanah itu dalam kondisi asam. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya ketika tanah itu asam, maka unsur-unsur hara tertentu yang ada di tanah tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, artinya apa? Artinya misalnya Anda memberikan pupuk begitu banyak ke tanaman, tetapi ketika pH tanahnya cuma angkanya 4 atau 5, maka pupuk Anda akan jadi sia-sia. Karena tanaman tidak bisa menyerap unsur hara tersebut. Nah, ilmu ini adalah membahas mengenai bagaimana caranya kita meningkatkan pH supaya sesuai dengan standar. Nah, sahabat petani semuanya dimanapun Anda berada, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, untuk melakukan pengukuran pH tanah kita membutuhkan alat yang disebut dengan pH meter. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita meningkatkan pH. Teman-teman semuanya, sesuai dengan anjuran teman-teman semuanya, untuk meningkatkan pH tanah dibutuhkan yang namanya kapur dolomit. Kapur dolomit itu biasanya dipakai oleh orang-orang umum untuk meningkatkan pH tanahnya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah berapa dosis yang tepat untuk meningkatkan tanah Anda. Untuk dosis yang tepat, teman-teman semuanya, itu tidak ada yang sama
semuanya berbeda tergantung dari hasil pengukuran Anda menggunakan pH meter ini. Misalnya teman-teman semuanya ya, ketika ditancap di sini kemudian keluar hasil yaitu adalah 5, artinya ketika Anda ingin meningkatkan ke angka 6,5, maka 6,5 dikurang 5 berapa? 1,5. Nah, artinya dibutuhkan 1,5 tingkatan pH teman-teman semuanya untuk menuju ke 6,5. Ingat teman-teman semuanya, tancepin dulu alat ini, kemudian ketika diketahui ternyata hasilnya adalah misalnya 4,5 dan Anda ingin meningkatkan ke angka 6,5, maka Anda membutuhkan nilai 2 teman-teman semuanya. Dan Anda tahu ternyata 1,5 dan 2 itu sangat-sangat berbeda teman-teman semuanya, dan saya akan jelaskan secara detail teman-teman semuanya melalui tabel di samping saya. Silakan dilihat tabel di samping saya ini. Jelas teman-teman semuanya di sana kelihatan bahwa ternyata jumlah kapur yang harus ditambahkan ketika pH yang ingin Anda tingkatkan itu adalah 1,5 sebesar 5,23 teman-teman semuanya. Tetapi ketika pH-nya ada yang ingin ditingkatkan itu 2,0 atau 2 tingkatan pH, maka jumlah yang harus ditambahkan sebanyak 6,83. Jadi berbeda ya teman-teman semuanya. Maka ketika orang bertanya, oh tanah saya masam, berapa jumlah kapur atau dosis kapur yang harus saya tambahkan? Jawabannya tidak bisa langsung dijawab, kecuali Anda harus melakukan pengukuran dan berapa tingkatan pH yang ingin Anda tingkatkan. Gitu teman-teman semuanya. Misalnya lagi ada kasus, misalnya di daerah sini ya teman-teman semuanya, di daerah sini saya sudah melakukan pengukuran. Ternyata di daerah sini ketika saya tancepin menggunakan pH meter di sini hasilnya 6,0 teman-teman semuanya. Sementara misalnya nih saya pengen meningkatkan pH-nya di sini menjadi 6,5, berarti saya membutuhkan 0,5 tingkatan pH. Maka berapa sih jumlah kapur yang harus saya tambahkan di areal sini misalnya teman-teman semuanya? Maka kita lihat tabel di samping ini, diketahui bahwa untuk meningkatkan 0,5 tingkatan pH dibutuhkan 2,08 ton per hektar teman-teman semuanya. Itu kebutuhan kapurnya. Nah, mungkin jadi pertanyaan bagi Anda adalah bagaimana jika lahan saya adalah 1000 meter persegi? Maka cukup dikalikan saja, 1 hektar itu 10.000 meter persegi ya teman-teman semuanya, dan Anda ketahui bahwa lahan Anda itu 1000 meter persegi, artinya 1000 dibagi 10.000 meter persegi, jawabannya adalah 0,1 gitu ya teman-teman semuanya. Ketika Anda sudah tahu bahwa lahan Anda itu luasannya adalah 0,1 hektar, maka cukup kalikan saja. Misalnya Anda pengen meningkatkan 0,5, berarti di sini diketahui 2,08 ya jumlah kapur yang harus Anda tambahkan. Maka kalikan luas lahan Anda adalah 0,1 hektar dikali 2,08, di sini 2,08 ya teman-teman semuanya, maka didapatkan hasil yaitu adalah 0,208 ton, atau kalau kita kalikan jadi kilo menjadi 208 kilo gitu ya teman-teman semuanya. Jadi jika memang lahan saya 1000 meter persegi dan ketika saya tancap di sini hasilnya adalah 6 dan saya pengen meningkatkan menjadi 6,5, maka saya membutuhkan 208 kg gitu teman-teman semuanya. Merujuk dari filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana penyuluhan sebagai proses pembelajaran, maka berdasarkan dari video tersebut menunjukkan bahwa video tersebut memiliki falsafah yaitu ing ngarsa sung tulodo. Artinya, video tersebut mampu memberikan contoh atau teladan bagi petani. Ing madya mangun karso, yang berarti bahwa video tersebut mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba. Tutwuri handayani, artinya mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan dan upaya yang dilakukan petani, sepanjang tidak menyimpang atau meninggalkan acuan yang ada demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidupnya. Jadi, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rizal pada cuplikan video yang saya sajikan, bahwa untuk meningkatkan pH tanah, maka kita harus melakukan pengukuran pH tanah terlebih dahulu. Baru kita bisa menghitung kebutuhan kapur pertanian dolomit yang akan kita gunakan. Hasilnya, ternyata ketika petani menerapkan ini berbanding dengan sebelumnya.
hasilnya mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan dengan penanaman sebelumnya. Padahal dosisnya sama, pemupukannya sama, cara pengolahannya sama, perlakuannya sama. Hanya dengan meningkatkan pH tanah di angka normal yaitu 6,5 sampai dengan 7, maka kita mampu meningkatkan produktivitas tanaman. Disitulah manfaat peningkatan pH tanah. Jadi, di sini semoga petani-petani lebih memperhatikan pH tanahnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan penanaman.